Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, ketemu dengan saya di kuliah online kali ini di mata kuliah Kewarganegaraan, dan kita sampai di bab 3, yaitu di materi tentang hak asasi manusia. Nah, pada saat kita berbicara tentang hak asasi manusia, pasti kita juga akan berangkat dari diskusi tentang inti martabat manusia. Sebenarnya apa dan bagaimana inti martabat manusia? Yang pertama, memang manusia itu adalah makhluk yang berakal budi. Itu yang membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Itu yang perlu dipahami benar-benar. Lalu yang kedua, manusia itu memiliki kehendak bebas. Jadi semua manusia pasti memiliki kehendak beraktivitas, punya kehendak untuk bebas. Dan yang ketiga, bahwa manusia itu memiliki suara hati dan bertanggung jawab. Yang artinya bahwa apapun tindakan manusia, pasti ada konsekuensi tanggung jawab yang harus dihadapi. Nah, yang keempat, kita berbicara tentang bagaimana sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kalau di kelas pendidikan Pancasila, kita mengenal istilah manusia itu makhluk monopluralis yang disampaikan oleh Profesor Notonagoro. Dan di bagian sifat kodrat manusia dikenal bahwa sifat kodrat manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Artinya bahwa manusia itu di satu sisi merupakan makhluk individu yang punya hak individu, punya kepentingan individu, tetapi di sisi lain manusia juga makhluk sosial, di mana manusia itu membutuhkan interaksi dengan makhluk lain. Nah, problematika hak asasi manusia muncul biasanya pada waktu kepentingan manusia sebagai makhluk individu beradu dengan kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi misalnya sebagai makhluk individu saya ingin bebas gitu, tetapi kebebasan saya tentu bisa berakibat atau mengganggu orang lain pada waktu saya berinteraksi sebagai makhluk sosial. Nah, persoalan baru muncul di situ. Nah, berikutnya kita berbicara tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di dunia. Di dunia kita mengenal ada deklarasi HAM yang masuk dalam piagam PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, kita akan lihat aspek filosofi dari piagam PBB tersebut. Yang pertama, di pasal 1 disebutkan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Merdeka dikaruniai akal, mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul dalam satu persaudaraan. Nah, inti dari pasal 1 ini adalah pengakuan dari dunia, masyarakat dunia, bahwa kodrat manusia itu merupakan sesuatu yang hakiki. Bahwa setiap orang sebenarnya dilahirkan dengan hak yang tidak dapat dihapuskan sama sekali. Dan karenanya hak individu itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada hukum negara. Sehingga posisi individu dalam hal ini memiliki posisi yang sangat kuat dalam satu negara. Nah, lalu yang berikutnya di pasal 2. Di pasal 2 itu disebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam persyaratan ini dengan tidak ada kecuali apapun. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, ataupun kedudukan internasional dari negara atau daerah. Dari mana seseorang itu berasal, baik dari negara merdeka ataupun tidak merdeka. Apa maknanya dari itu? Maknanya adalah bahwa pasal ini merupakan tuntutan logis dari pasal 1 tadi, dari yang pertama, bahwa memang kedudukan manusia itu lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada hukum negara atau posisi negara. Maka kemudian di pasal kedua itu dijelaskan bahwa prinsip anti diskriminasi karena kebebasan manusia memiliki ekualitas, kesamaan derajat. Sehingga di pasal 2 itu penekanan di pasal 1 tadi yang lebih menekankan bahwa tidak ada diskriminasi dalam konteks hak asasi manusia. Nah, berikutnya kalau kita berbicara tentang inti dari deklarasi hak asasi manusia tadi yang ada di piagam PBB. Kalau tadi kan kita bicaranya secara filosofinya, bagaimana penjelasan filosofi atau makna filosofinya. Nah, sekarang kalau kita lihat isinya, maka kita akan menemukan bahwa penjelasan hak asasi manusia itu muncul kurang lebih di pasal 3 sampai pasal 27. Di pasal 3 itu menyebutkan bahwa sendi pertama hak asasi manusia adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan pribadi. Itu mutlak. Artinya dimanapun manusia itu berada, itu nempel. Inherent dalam kehidupannya sebagai manusia.
Jadi, baik dia manusia yang lahir di daerah manapun atau berasal dari suku manapun, maka semua memiliki hak kehidupan, hak untuk bebas, dan hak keamanan pribadi. Itu di pasal 3. Di pasal 4 sampai pasal 21 ada penjelasan tentang hak dalam proses peradilan, hak dalam kewarganegaraan, sipil, dan lain sebagainya, juga hak politik. Yang di bab sebelumnya, di bab 2, pada waktu kita berbicara tentang hak dan kewajiban negara dengan warga negara, kita sudah banyak diskusikan ini. Bagaimana negara berpengaruh dan berperanan terhadap hak individu. Negara punya kewajiban terhadap individu, tapi negara juga punya hak. Individu atau warga negara juga seperti itu, punya hak tetapi juga punya kewajiban. Lalu berikutnya ada di pasal 22 tentang jaminan sosial, dan yang berikutnya lagi pasal 23 sampai 27 tentang hak-hak ekonomi dan hak sosial budaya. Ini yang terangkum dalam deklarasi HAM di dalam piagam PBB yang menerangkan tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia. Dan berikutnya kita masuk di penutup. Bagaimana penutup deklarasi HAM dalam piagam PBB itu didiskusikan dan dibicarakan. Yang pertama, bahwa di dalam penutup itu memberikan penegasan dan mendorong agar yang tercantum dalam piagam itu bisa dijadikan pedoman perilaku perorangan bangsa-bangsa di dunia. Jadi di bab penutup yang pertama adalah penekanan bahwa apa yang tercantum di dalam piagam itu tidak hanya sekedar tercantum begitu saja, tetapi harus ada pelaksanaan, dan itu harus dijadikan pedoman dan pegangan bagi manusia-manusia di seluruh dunia, juga pegangan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Itu yang pertama. Lalu berikutnya adalah pembatasan positif. Apa yang dimaksud dengan pembatasan positif? Ini menarik. Jangan sampai makna kebebasan dan hak asasi manusia itu dalam pelaksanaannya justru menindas manusia lain dalam konteks kebebasan. Misalnya, saya kemudian memiliki power, memiliki kekuatan, dalam kerangka kebebasan saya bisa menggunakan kekuatan saya, dan tanpa disadari maupun bisa juga disadari, kekuatan saya, kebebasan saya itu ternyata mengganggu dan menindas manusia lain, sehingga perlu aturan. Nah, inilah fungsi aturan di dalam hak asasi manusia menjadi sangat penting, karena aturan itu yang kemudian mengatur bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia dari manusia satu ke manusia yang lain. Kembali tadi tentang makhluk individu dan makhluk sosial, jadi pasti akan berbenturan. Berikutnya yang ketiga, di dalam penutup ini adalah prinsip netralitas, bahwa yang melarang orang menyalahgunakan piagam ini demi kepentingan pribadi, kelompok, atau bangsanya saja. Itu prinsip netralitas seperti itu. Jadi, di dalam pelaksanaan piagam hak asasi manusia atau deklarasi hak asasi manusia ini, maka ada prinsip netralitas yang ditekankan di dalam penutupan, bahwa memang ini berlaku untuk semua orang, tidak boleh ini dipakai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan bangsanya sendiri. Nah, di dalam deklarasi HAM itu ada kelebihan dan kekurangan. Kita akan analisa bersama-sama. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya adalah kata asasi yang muncul di situ menunjukkan bahwa hak dan kebebasan manusia itu mendasar. Jadi hak hidup, hak untuk bebas, hak untuk mendapatkan keamanan, dilahirkan merdeka, dan lain sebagainya, itu adalah kebutuhan yang inherent dalam kehidupan manusia. Jadi melekat. Pada saat manusia itu lahir di muka bumi, hak itu langsung otomatis nempel. Dan begitu manusia itu meninggal, baru hak itu lepas. Jadi tidak ada pengajuan, saya mengajukan untuk mendapatkan hak itu, tidak. Karena itu otomatis nempel. Itu yang disebut dengan inherent. Lalu berikutnya, dari perbedaan-perbedaan itu ditemukan unsur-unsur yang sama, yaitu kemanusiaan. Sejalan dengan konsep ideologi bangsa Indonesia. Jadi, di dalam perbedaan-perbedaan yang ada antar manusia, budaya, bangsa di muka bumi ini, ada satu hal yang menyamakan, ada satu hal yang menyatukan, yaitu unsur kemanusiaan. Lalu berikutnya, tidak ada lagi sekat vertikal, misalnya tentang kasta, kelas ekonomi, dan lain sebagainya, juga kelas horizontal. Kelas horizontal itu misalnya perbedaan bangsa, perbedaan agama, dan lain sebagainya, sehingga semuanya bersifat global, tidak tergantung kewarganegaraannya.
Jadi hak asasi manusia dalam pelaksanaannya tidak ada hubungannya dengan dia warga negara mana dan lain sebagainya. Kelas sosial sama sekali tidak ada, sehingga kemudian yang muncul adalah terdorongnya tumbuhnya penghargaan atas prestasi. Bukan penghargaan atas dia berasal dari mana, dia dari golongan apa, dia berasal dari agama apa. Tapi penghargaan terhadap manusia lebih ditekankan pada prestasi, penghargaan prestasi. Itu kelebihannya. Sekarang bagaimana kelemahannya atau kekurangannya? Kita akan lihat sama-sama bahwa di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 17 itu memperlihatkan ada pengaruh pihak kapitalis karena di sana ada pengakuan hak milik. Nah, kelemahannya di sini. Karena ada pengakuan hak milik di situ, maka seseorang yang mempunyai hak milik jauh lebih luas dibandingkan yang lain kemudian jadi jauh lebih berkuasa. Jadi ini bisa memunculkan pengaruh-pengaruh kapitalis di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu berikutnya kelemahannya adalah bahwa isu hak asasi manusia sekarang sering dipakai untuk digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ini yang memang sering terjadi di mana saja. Lalu kemudian juga ada beberapa pasal yang itu bisa bertentangan dengan kondisi yang dianut suatu bangsa berkaitan dengan kebudayaan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat dilematis karena sekat-sekat budaya, sekat-sekat sosial itu kemudian bisa hilang di dalam konteks hak asasi manusia. Dan berikutnya lagi kelemahannya adalah piagam hak asasi manusia itu tidak bebas nilai. Nah, teman-teman mahasiswa, persoalan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia kita tahu bahwa sejak dulu hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sila kedua itu mengatur tentang bagaimana hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, lalu kemudian diperkuat dengan beberapa pasal yang ada di UUD 45 tentang penguatan hak asasi manusia, hak untuk berserikat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya, apakah hak asasi manusia di Indonesia itu sudah bisa dijalankan dengan baik? Kelebihan dan kekurangannya, bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan nyata, dan lain sebagainya. Itu tugas yang saya berikan pada teman-teman semua untuk membuat analisa tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas bisa dikirimkan melalui Google Form yang linknya saya kirimkan ke grup kelas, dan silakan teman-teman isi untuk tugas terstruktur dari mata kuliah kewarganegaraan untuk bab ini. Demikian penjelasan dari saya untuk bab 3 kewarganegaraan dengan tema hak asasi manusia. Kita ketemu di bab berikutnya, dan silakan teman-teman simak baik-baik. Diskusi bisa kita lanjutkan ke media lain yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi. Terima kasih. Diskusi juga bisa dimunculkan atau pertanyaan juga bisa dimunculkan melalui komentar yang ada di bawah. Itu ya. Terima kasih, tetap semangat, selamat siang. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.